Saksikan terus AB TV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang para sahabat desa dimanapun Anda berada. Hadir kembali bersama dengan AB TV, Adobala TV. Kali ini kita akan membahas terkait dengan program ketahanan pangan di desa. Jadi kita berbicara tentang ketahanan pangan tidak terlepas dari berbagai macam kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, karena memang program satu ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan di desa. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, berarti kita juga akan berbicara tentang bagaimana proses ketahanan pangan desa dalam kaitan dengan produk-produk unggulan desa, produk-produk pertanian, tanaman-tanaman pertanian yang ada di desa. Tidak terlepas juga bagaimana cara untuk menggerakkan program ketahanan pangan desa dengan berbagai kebijakan-kebijakan desa, termasuk salah satu hal yang lebih penting yang didorong untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan desa terkait dengan penyediaan pupuk-pupuk. Jadi dari berbagai macam pupuk yang sekarang lagi tren sekarang kita ini kan pupuk organik ya. Iya. Nah, maka pada kesempatan ini hadir di studio AB TV satu narasumber yang cukup handal terkait dengan bagaimana proses ketahanan pangan ini untuk berbicara tentang penyediaan atau bagaimana pembicaraan terkait dengan program terkait pemupukan yang benar untuk terkait dengan bagaimana cara perkembangan daripada tanaman-tanaman pertanian yang ada di desa, masyarakat yang dimiliki masyarakat di desa, dengan progres tentang produktivitas hasil pertanian. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian yang selama ini banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat petani kita. Jadi mungkin pembicaraan kami kali ini mungkin bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita terkait dengan menurunnya hasil panen atau hasil produktivitas pertanian warga kita. Mengapa banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan menurunnya hasil produktivitas pertanian? Karena memang tidak dilakukan secara baik proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pada kesempatan ini kami akan memberikan solusi, memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat terkait dengan salah satu keberadaan penggunaan pupuk, yang disebut dengan yang namanya top G2. Ini top G2 ada di atas meja ini. Jadi memang salah satu pupuk organik yang lagi viral, yang lagi banyak dipakai oleh warga masyarakat kita untuk mengatasi berbagai persoalan meningkatkan hasil pertanian warga kita ini. Jadi pada kesempatan ini saya AB TV kedatangan salah satu narasumber yang akan berbicara tentang bagaimana penggunaan salah satu pupuk organik yang lagi tren, yang lagi viral di kalangan warga masyarakat petani kita khususnya. Jadi mungkin pada kesempatan berikut saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu sebagai narasumber untuk memperkenalkan keberadaan pupuk ini untuk bisa memberikan manfaat dampak positif bagi warga masyarakat petani kita baik di desa Adobala maupun di wilayah-wilayah lain yang ada di Adonara dan sekitarnya. Saya persilakan Ibu untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana manfaat keberadaan pupuk yang disebut dengan top G2 ini. Ibu silakan. Oke, baik Pak, terima kasih kepada AB TV, Adobala TV yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Yeah. Kalau tidak dikenal maka tidak disayang, seperti itu. Karena memulai suatu komunitas itu harus memperkenalkan diri dulu. Yeah. Oke, baik, oleh karena itu perkenalkan, nama lengkap saya Edel Kudus Daibuli, biasa disapa dengan Edel. Asal saya dari Desa Nila Lamawangi 1, Kecamatan Ileboleng. Kecamatan Ileboleng, Desa Lamalaka. Desa Nila Lamawangi, Kampung Lamalaka.
Oke, baik. Mengenai yang sudah Depan dijelaskan. mata kita ini ada penyediaan pupuk, mungkin Ibu bisa menjelaskan sumbernya dari mana Iya. ini penyedia. Oke, baik. Nah, mengenai pupuk ini perusahaan PT HWI punya, yang dimana dari pabrik dan dipatenkan di HWI. Jadi pupuk Seperti ini itu. disediakan oleh Perusahaan- HWI, perusahaan Ya. satu perusahaan yang ada di Indonesia ya, Yang dipatenkan Yang di dipatenkan. HWI, yang dimana asli Indonesia, asli Indonesia. asli anak bangsa, bukan dari luar, begitu. Nah, untuk pupuk cair Top G2 ini bahwa pupuk ini multiguna, Pak. Multiguna ya, untuk semua Iya. jenis. Jadi pupuk ini multiguna, bisa digunakan untuk di semua jenis hewan dan juga bisa digunakan di semua jenis tanaman. Dari jenis pupuk yang ada ini, memang pupuk ini sudah menjadi ini kan, sudah pernah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kita. Memang pupuk ini sudah mendapat ini, sudah Mendapat izin, legalitasnya secara Izin legalitasnya sudah kenegaraan resmi, itu sudah Iya. resmi. Oh ya. sudah Jadi, dipasarkan sudah secara dipasarkan luas, secara luas Pak. ya. Kemudian untuk mengenai pupuk Top G2 ini awalnya, Pak, yang artinya di mana pupuk Top G2 ini adalah pupuk organik cair terbaik, berkualitas tinggi, dibuat dari bahan organik pilihan seperti hewan dan tanaman. Jadi ini pupuk Dibuat dari berkualitas ikan tinggi. laut, ya Pak. Dibuat dari ikan laut, rumput laut, hewan dan tanaman yang ramah lingkungan, Pak. Yang ramah lingkungan. Ya, bukan dibuat dari sampah atau limbah. Seperti itu. Kemudian, manfaat pupuk Top G2 ini yang pertama, hormon pengatur tumbuh gibrelin, Pak, dan sitin. Jadi hormon pengatur Tumbuh gibrelin dan tumbuh sitin. gibrelin. Nah, Yang itu dimana seperti apa pupuk ya? ini, yang pertama pupuk ini kita gunakan, kita aplikasikan di tanah nih. Di tanah. Jadi awalnya dia menggemburkan tanah dulu, Jadi ya, ini mulai proses penggunaannya. Pertama menggemburkan mengemburkan tanah, penyuburkan tanah. Kemudian untuk merangsang daun buah dan buah, daun bunga Daun, dan buah, dan buah. sampai kepada panennya itu. Dan masa panennya juga lebih cepat, Pak. Jadi cara pemakaian pertama secara praktisnya seperti apa? Jadi pertama siapkan lahan, menggemburkan tanah, Ya. kemudian Kita semprot atau koncorkan di lahan kosong itu sendiri. Yang dimana pemakaiannya itu ukurannya itu kita tuangkan di 10 cc. Untuk Jadi, satu tutupan botol ini botol, kita larutkan ke 2 liter air, Pak. 2 liter air. 2 liter air diaduk lalu dikoncorkan ke lahan yang kosong sebelum kita tanam. Kita tanam apa saja ya? Kita Apa saja, tanaman apa saja. Kemudian kita siram hari ini, kita koncorkan hari ini, besoknya kita langsung tanam tanaman Jadi itu. kita siram hari pertama, misalnya hari ini kita siram. Siram. Besoknya kita Besoknya langsung tanam. Tanaman berupa pembibitan atau memang tanaman sudah kita Tanaman semaikan, yang kita sudah semaikan. kemudian kita tanam ke lahan yang sudah disiapkan tadi, Iya, yang Pak. sudah digembur tadi ya. Iya betul, Pak. Kalau untuk di tanaman yang jangka pendek, Pak, contoh seperti sawi, Iya, sawi, berarti kita sudah siram lahan yang kosong, kita sudah tanam, kemudian hitung dari hari pertama tanam sampai hari kelima, kita semprot lagi yang kedua. Dengan Kenapa? ukuran yang Karena sama. iya, Pak. Kenapa? Karena pupuk ini 4 kali pengaplikasian, Pak. 4 kali pengaplikasian. Iya, 4 kali pengaplikasian. Jadi untuk hari pertama itu di lahan yang masih kosong, kemudian pengaplikasian yang kedua itu di 5 hari berikutnya. Di 5 hari berikutnya. Iya, Pak. Kemudian dihitung dari siramnya tadi, kita hitung lagi di 5 hari lagi sampai 4 kali. Sampai 5 hari dalam jangka waktu 5 hari. Intervalnya Itu intervalnya itu 5 hari, hari. 5 hari ya. Iya, Pak. Setelah itu sudah kita tinggal tunggu panen saja. Dari 5 hari sampai berapa? Sampai berapa kali? Maksudnya Stepnya 5 hari 5 itu kali sampai berapa kali? 4 kali, 4 Pak. kali. 4 Jadi itu kalau pengaplikasian. ya, Seperti itu, 4 kali. Sampai kepada masa panennya. Kenapa? Karena pupuk ini memajukan masa panennya juga. Bukan berarti kita memaksakan ya. Memaksakan untuk hias panen, tapi Iya, memang tetapi secara- memang tanahnya kita sudah siram pakai ini. Tanahnya ini kita kembali kasih subur tanah sehingga memacu tanaman ini bisa subur kembali seperti itu. Yang dimana pupuk ini juga tidak ada tanggal kedaluarsa, Pak. jadi dia simpan sampai sekian lama juga tidak Kapanpun akan bisa. Iya. Misalkan kita beli hari ini 2 tahun lagi baru pakai juga bisa. Seperti itu. Kalau misalnya pupuk yang ada masa expirednya, Pak, itu mengandung mikroorganisme, makhluk hidup. Dan untuk makhluk hidup itu sendiri dia ada di luar 2 kali 24 jam saja, Pak. Itu. Jadi kalau kita sudah buka, maka kita gunakan sampai habis. Kemudian kita siram ke tanah,
makhluk hidup yang ada di pupuk tadi misalnya, dia masih bertarung dengan makhluk hidup yang aslinya, yang penghuni tanahnya itu. Jadi mereka bertanding dulu siapa yang lebih kuat yang akan bertahan. Seperti itu. Tetapi pupuk top G2 ini langsung diserap oleh akar tanaman. Tidak menjebak di tanah, tapi langsung. Misalnya di tanaman yang umur tadi kan umur pendek. Iya betul Pak. Berupa saur-sauran. Kemudian kalau tanaman berumur panjang misalnya tanaman pala misalnya, contoh di pala. Iya. Itu kita cara pemakan seperti bagaimana? Cara untuk cara setelah mencampur dengan takarnya, kemudian kita cara pengaplikasiannya. Cara pengaplikasiannya itu Pak, kalau untuk di tanaman pohon seperti pala, kita buat paritnya dulu. Kita buat paritnya di keliling pohon itu. Iya Pak, kita buat paritnya jarak dari pohon itu 1 meter Pak. Jadi 1 meter. Kedalamannya juga kita perhatikan bahwa yang dimana kita siramkan pupuk ini langsung diserap ke area akar yang mencari makan. Kenapa? Karena akar itu punya makanan ada di dalam top G2 ini. Seperti itu Pak. Kemudian Pak, yang selama ini kita sering perhatikan bahwa kita sering menggantikan unsur hara ke tanah itu sendiri hanya 3 dari NPK misalnya, natrium, fosfor, sama kalium tadi. Akan tetapi luar biasanya lagi bahwa di pupuk top G2 ini mengandung 14 macam unsur hara. Jadi ada 14 macam unsur hara. Jadi ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Seperti itu Pak. Nah, untuk unsur hara makro yang wajib dibutuhkan atau diperlukan oleh tanaman, sedangkan untuk unsur hara mikro dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sedikit tetapi penting. Itu. Sedangkan di daerahnya kita bahwa kondisi tanahnya kita sudah sakit, pupuk diberikan tidak bisa diserap oleh akar tanaman, tetapi terjebak dalam tanah. Salah satu solusinya itu dengan adanya top G2 ini Pak. Seperti itu. Jadi itu dia punya manfaat dari itu. Mungkin ada lagi manfaatnya untuk di pertanian. Setelah melakukan pupuk dalam interval 5 kali tadi, setelah itu dilepas saja begitu sampai menghasil panen. Betul Kemudian Pak, mungkin, tapi kita juga harus perhatikan mungkin dibersihkan rumput liar yang tumbuh seperti itu. Kemudian karena kan pupuk ini kan multifungsi. Iya betul. Berarti mungkin juga bisa mengatasi hama-hama tanaman kan? Betul Pak. Kalau untuk pupuk ini sebagai pengendali hama alam, pengusir hama. Jadi secara otomatis terkait dengan fungsinya tadi, ada fungsi juga untuk pengusir hama ini juga. Betul Pak. Kenapa? Otomatis. Karena ada hama yang tidak suka dengan pupuk top G2 ini punya bau. Kenapa? Karena baunya agak amis Pak, karena dibuat dari ikan laut tadi. Seperti itu. Nah, untuk kita punya daerah sendiri Pak, untuk kita perhatikan di jagung yang sudah kena ulat, itu jangan khawatir, solusinya ada di top G2 ini. Itu akan tetapi yang dimana kita juga bisa gandeng sama insektisida. Ya, itu juga bisa dipakai untuk bisa gandeng sama ini juga. Intervalnya itu jeda 3 hari baru pakai top G2 seperti itu. Nah, untuk mengenai testimoni kesaksian ini sendiri kita punya di Adonara sudah ada Pak, mengenai bahwa jagung yang sudah kena ulat, setelah itu kita semprot pakai ini, dalam perjalanannya itu perubahannya lebih luar biasa. Di mana batangnya itu lebih besar. Datanya dari stimulasi waktu itu di mana? Datanya dari desa Honihama Pak. Di Bayolo. Pemilik bukan. Oh ya. Pemiliknya Ibu Raiboli, Maria Raiboli. Iya betul Pak. Itu langsung di stimulasi di sana, ya? Tanaman jagungnya Bu Mary seperti itu Pak. Kemudian untuk di jagung tadi batangnya lebih besar, daunnya lebih hijau Pak, lebih hijau. Kemudian angin pun tidak mudah patah. Mungkin dia hanya miring kah seperti itu. Jadi kalau misalnya di tanaman jagung ini kita bicara tanaman jagung. Jadi proses penggunaannya juga sama seperti yang tanaman. Pertama siapkan lahan kosong, habis itu siram dengan lahan yang cukup besar itu. Besar. Itu Pak. Kita siram sampai semua. tanahnya basah. Tanah basah itu campur. Tapi kita dengan harus air kan, campur dengan air juga. Betul, jadi Pak. memang terbantu. Setelah itu besoknya kita langsung tanam. Iya Pak. Kan ini kan supaya rumput liar jangan tumbuh lebih dulu Pak. Seperti itu. Sebelumnya itu kita harus bersihkan dan langsung siap untuk itu ya. Jadi karena jagung ini kan dia punya bijinya kan agak keras. Keras Pak. Jadi cara tanah untuk itu kan dulu. Tanah kosong. Habis kita bisa rendam sebelum tanam kita bisa rendam lagi. Boleh bisa sekali Pak. Jadi setelah itu kan macam di jagung tadi
Kalau untuk dalam interval 5 hari, setelah itu kita lepas saja begitu. kalau untuk Sampai di jagung Pak itu intervalnya 10 hari. 10 hari. Oh, ada perbedaannya. Iya, perbedaannya. Kalau untuk di sayur kan lebih cepat nih, sawi misalnya. Sawi atau kangkung atau Kangkung itu kan jangka pendek. Tapi kalau untuk di tanaman yang seperti jagung itu intervalnya bisa 10 hari Pak. Intervalnya 10 hari. Seperti itu. Jadi apapun hasilnya harus kita pakai dulu baru tahu hasilnya. Seperti itu. Kadang kita maunya, oh iya ini bagus toh, tapi saya maunya hasilnya dulu baru saya pakai. Tapi kalau kita mau tahu hasilnya dulu, mau sampai kapan? Kalau kita tidak pakai, maka tidak tahu hasilnya. Jadi kita harus memang harus pakai dulu, Pak. Harus mencoba dulu. Itu yang baru profesional, Pak. Itu. Jadi kalau kita hanya pakai pemikiran, dengar-dengar saja, oh tidak bisa. Tapi harus kita miliki juga, kita pakai di tanamannya kita atau hewan ternaknya kita supaya bisa kita membuktikan sendiri. Seperti itu. Kan sekarang kita lihat kan masyarakat ini kan banyak yang memiliki tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Jadi macam kadang-kadang warga mengeluhkan tanaman atau pohon mente ini tidak berbuah, tidak berbunga, tidak berbuah. Itu bisa terbantu dengan solusinya ini, Pak. Ini juga bisa ya? Iya. Prosesnya sama seperti tadi atau mungkin prosesnya ukurannya itu tetap sama, yang dimana satu tutupan botol 10 cc dituangkan ke 2 liter air, baru kita siram di parit. Dari pohon tadi kita buat parit dulu. Atau kita bisa buat lubangnya kiri kanan depan belakang. Setiap pohon Pak. Nah kalau untuk kita bilang untuk tanaman mente biasanya kan kita lewat ikuti musim dulu, musim ini baru siram. Betul. Akan tetapi di sini mau musim hujan juga bisa, musim panas juga bisa. Bisa Pak. Bisa semua ya? Yang penting ada airnya Pak. Jadi gitu. Macam musim-musim begini kan musim hujan. Iya. Kemudian takarannya itu Pak. Ini kan mau menyosong buah di tahun ini kan, betul. Tahun 2023. Akan tetapi di mana untuk waktu siramnya itu Pak, selagi pupuk ada di tangannya kita langsung aplikasikan. Iya. Iya Pak. Kalau untuk musim hujan takarannya beda Pak sama musim panas. Kalau untuk musim hujan takarannya itu 10 cc dilarutkan ke 1 liter air. Baru kita siram. Kalau misalnya ada 4 lubang mente kan? Iya. Jadi kita harus bersih dulu kan sebelum dibuat parit dulu, dibersihkan dulu. Tidak mungkin langsung rumput-rumput kita langsung siram, tidak bisa kita bersihkan Pak. Dulu, habis itu setiap pohon kita buat lingkaran, buat parit. Setelah kita campur kita siram. Iya. Jadi kita siram dalam interval misalnya untuk 3 bulan pertama Pak. 3 bulan pertama itu 1 minggu 2 kali siram. Jadi 3 bulan pertama 1 minggu 2 kali siram. 2 kali siram ya. Iya. Setelah itu bulan ke-6 lagi baru itu kan siram pasti, lagi. Ya. Kita bisa melihat perkembangannya Pak. Jadi misalnya di tanaman mente tadi itu, ini kan persiapan untuk buah di tahun 2023 ini. Jadi mungkin saat sekarang juga bisa kita gunakan. Sangat bisa sekali Pak. Kalau kita mau begini Pak, kalau kita mau banyak, hasilnya cepat, maka kita lakukannya juga lebih awal. Seperti itu. Jadi untuk musim panas, musim hujan, takarannya itu bahwa kita tuang 10 cc 1 tutupan botol, kita larutkan di 1 liter air. Kita aduk baru siram di setiap lubang itu atau di parit yang tadi sampai basah. Kalau misalnya musim panas berarti takarannya itu 10 cc 1 tutupan botol ini dituangkan ke 2 liter air. Seperti itu perbedaannya di situ Pak. Jadi memang selama ini kan banyak warga yang mengeluhkan tuh. Iya Pak. Kebanyakan warga yang memiliki dan kita sebagai sudah mengetahui informasi ini kita harus memberikan informasi bagus ini ke masyarakat. Jangan sampai kita bilang bahwa masyarakat ini begini-begini. Sebenarnya tidak boleh Pak. Karena kita harus membangun. Iya, kita harus membangun. Iya Pak, baru mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Mungkin bisa jadi tetangganya Pak sebenarnya butuh ini, tapi karena tidak ada informasi, tidak dijelaskan, maka beliau tidak tahu menahu kan. Seperti itu. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan paling utamanya. Bukan berarti yang harusnya itu yang penting produknya saya laku, jangan. Kita harus sampai membuat, sampai menghasilkan. Yang dimana ketika sudah memperoleh pupuk ini, kita harus gunakan supaya bisa mengetahui hasilnya Pak. Seperti itu. Dan bahwa tadi
pupuk ini tidak ada tanggal kedaluarsanya. Taruh sampai kapan pun bisa ya. Betul. Kemudian botolnya juga bukan botol biasa saja. Kemudian mengenai kode yang di sini itu kode produksinya, Ada Pak. kodenya juga ya. Iya, Pak. Ada kode produksinya juga. Jadi warga masyarakat baik di Desa Dobala maupun di wilayah-wilayah di Pulau Adonaro dan sekitarnya, salah satu keunggulan juga kita bisa memberikan pupuk kepada tanaman mente. Jadi banyak memang warga masyarakat sekarang ini yang kadang-kadang mengeluh tentang hasil produktivitas mente ini, kan kebanyakan produk unggulan kita desa ini kan kebanyakan mente. Mente. Apalagi setiap tahunnya itu bisa stabil. Bisa stabil ya. Iya. Tapi kenapa kok tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir ini kan produktivitas semakin menurun? Betul. Hanya mengandalkan pola-pola tradisional, hanya membersihkan juga kadang-kadang hanya 1 tahun sekali. Padahal kalau Betul, kita betul-betul mau menghasilkan produktivitas hasil mente yang lebih bagus, bisa terbantu dengan pupuk Top Gedo ini. Jadi warga masyarakat yang bisa yang mempunyai kebun mente misalnya Tidak perlu jauh-jauh tidak lagi. peru jauh-jauh Tapi lagi ya, langsung ada di saja kita. dari ini Top Gedo. Apalagi bisa langsung pengantarannya ke rumah, Iya. bahkan ke lahan sendiri. Jadi satu botol ini Bapak Ibu bisa kita pakai sampai sekian tahun juga bisa, karena memang kita harus pakai dengan takaran airnya, sehingga walaupun dengan botol kecil ini 1 tahun juga pasti kita akan masih bisa pakai. Jadi pupuk ini tidak disediakan di toko, Bapak Ibu sekalian, para sahabat desa. Pupuk ini tidak dijual belikan di toko-toko, tapi melalui Distributor resminya. resmi Dan ini tidak yang dijual di dikelola desa ibu mereka Pak. kan, yang Ya. namanya HW ini. Jadi warga masyarakat yang bisa memperoleh ini bisa menghubungi langsung di ibu siapa tadi? Ibu Edel, Ibu Pak. Edel. Nanti Ibu Edel ini juga di media sosial itu tidak Aktif sekali, Pak. tidak asing lagi, Iya, karena betul. mempromosi Top Gedo ini kan Kita hampir mau- 24 jam. Jadi Dan kita butuhkan setiap desa untuk jadi agen pupuk ini, Pak, biar terima kasih. masyarakat lebih mudah memperolehnya. Jadi luar biasa juga dari pihak HWI Bisa luar langsung biasa membuka memberikan lowongan kerja. kesempatan kepada warga masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang ini memang Jangankan anak muda, Pak, sekalipun kita sudah punya Iya. pekerjaan pokok pun kita masih butuh duit. ya, jadi Ya. Jadi ini juga tidak mengganggu pekerjaan pokok yang jadi lainnya. untuk penyediaan pupuk ini memang banyak manfaat untuk tanaman pertanian kita yang sekarang lama ini kan banyak pengeluhan terkait dengan menurunnya itu produktivitas pertanian ini. Memang ini salah satu solusi yang terbaik kita menggunakan Top Gedo ini. Jadi warga masyarakat yang ingin tahu tentang keberadaan Top Gedo ini bisa juga menghubungi langsung di ibu mereka yang menyediakan ini, Ibu Edel mereka ini. Bisa juga nanti akan informasi lebih lanjut, bisa menanyakan ke ABTV. ABTV siap memberikan informasi terkait Dan langsung jadi agen, Pak. terima kasih Ya. terkait dengan keberadaan pupuk ini. Jadi masyarakat luas siapa saja bisa jadi agen, bisa menggunakan ini. Jadi semakin dekat masyarakat Lebih untuk mudah memperolehnya. Dan Jadi, tidak perlu perlu- kelompok-kelompok iya, lagi, tidak perlu bahkan jauh-jauh personal mencari, pun ya, bisa personal bisa. dapatkan ini. Jadi Seperti memang itu. Ibu, sebelumnya saya juga pernah beli, tapi saya belum tahu dia pun cara kerja seperti apa, lewat mana, tapi saya pernah memakai. Jadi saya pribadi menggunakan pupuk ini di tanaman pala. Jadi hasilnya luar biasa. Ini saya barusan aplikasikan di tanaman pala. Belum Tahun lagi lalu, yang Pak. ya, tahun lalu memang Dan sekarang baru ketemu langsungnya ya, hari ini, jadi Bapak Ibu. cukup luar biasa sehingga saya termotivasi untuk bisa menghadirkan salah satu ibu ini, narasumber yang sangat penting ini, yang bisa memberikan informasi kepada warga masyarakat, membantu warga masyarakat kita untuk lebih kreatif lagi, lebih motivasi lagi untuk bekerja, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian kita. Jadi ini harapan-harapan. Nah, Pak, kemudian oh, satu botol ini, Pak, itu ukuran ini, tutupan ini 50 kali tutupan botol. Nah, Jadi satu botol 50 ini tutupan botol ini apa? 50 dalam 50. 50. Nah, untuk air, ukurannya airnya itu 100 liter air, Pak, untuk satu botol ini. Jadi kita lebih irit, lebih hemat. Kemudian lagi dia 2 botol ini setara dengan 1 ton pupuk kompos. Setara ya, jadi ini Setara dengan berapa 1 ton hektar pupuk juga kompos. bisa. Nah, kalau untuk luas lahannya, Pak, kalau luas lahan 1 hektar, dia membutuhkan 24 botol. 1 dus, 24 botol. Kita sesuaikan dengan luas lahannya kita. Kalau 10 are, dia butuhkan 2 botol saja, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau setengah hektar, dia butuhkan 12 botol. Lebih hemat, lebih irit.
Seperti Jadi ya para sahabat sekalian, ini secara praktisnya memang sangat luar biasa keunggulan daripada tutup top G2 ini. Memang sangat, sekarang ini kan sudah banyak beredar di mana-mana di wilayah Nara ini, termasuk di Desa Adobala. Jadi di Desa Adobala bukan tidak ada, tapi memang sekarang sudah ada. ada agennya. Sebelum dan ibu akan ini juga datang, mengikuti. informasi-informasi banyak sudah dikemas, sudah diketahui oleh seluruh warga masyarakat kita terkait dengan bagaimana keunggulan, kemanfaatan daripada top G2 ini. Sehingga saya juga sendiri sudah merasakan manfaatnya, makanya kami memberikan informasi ini kepada masyarakat luas, peluang kerja juga ini termasuk pemerhati jadi ini, membuka lowongan kerja bagi siapapun. Jadi ini kalau misalnya siapa yang menjadi agen, langsung arahnya itu kepada dunia usaha, dunia kerja juga masuk semua ibu ini sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk hanya membeli pupuk, tapi memang kalau kita betul-betul terjun untuk bisa menghadirkan pupuk di desa, bisa memberikan peluang kerja untuk warga masyarakat. Nah, kalau itu mengenai dengan bergabung ya Pak, ada 3 tipe. Ada 3 tipe bergabung. Ada 3 tipe bergabungnya Pak. Di mana ada 3 tipe member. Yang pertama kita bergabung hanya pakai produk, biar harganya dari kantor. Jadi harganya lebih murah dari kantor. Kemudian tipe yang kedua sebagai penjual. Kita bergabung pakai dan jual. Begitu. Kemudian tipe yang ketiga, 1 dan 2 sudah termasuk. Tipe yang ketiga ditambah dengan merekrut. Kalau misalnya temannya kita mau bergabung supaya dapat harga sama-sama dengan kita, kenapa tidak? Itu yang sangat luar biasanya. Jadi itu, memang ada 3 tipe tadi ya? Iya Pak. Tapi walaupun melalui tipe 3 tadi, 3 tipe tadi menjadi bisa menghadirkan pupuk ini Ibu ya? Iya, jadi mungkin pupuk ini dalam standar harga di perusahaan itu berapa ini? Kalau untuk mengenai harga jual sekarang harga itu jual sekarang misalnya masyarakat mau beli misalnya 150.000 Pak, sangat amat murah Pak. Jadi baik Bapak Tapi Ibu, hasil jadi, dan khasiatnya itu luar biasa, lebih dari 150 pupuk ini memang harganya standar, harganya sangat dibilang murah. Terbantu sekali 150. Iya Pak. 150 kita bisa peroleh 1 botol dan bisa bermanfaat untuk beberapa tahun ke depan. Iya Pak. Dan jadi multifungsi tadi. Mungkin Bapak Ibu warga masyarakat yang memiliki banyak tanaman, baik tanaman pertanian, tanaman perkebunan, bisa langsung menggunakan ini, menggunakan top G2 ini supaya dalam tahun 2023 ini hasil produksi pertanian kita, warga masyarakat kita terus ditingkatkan. Itu untuk di bagian tanaman tadi Pak. Kalau untuk bagian ternak Pak, jadi ada ternak juga. Ada ternaknya juga, dan juga ini kita punya testimoni terlalu banyak Pak. Nanti sebentar kita akan coba semua ya. Kita akan coba. Ternyata top G2 ini bukan hanya di pertanian saja Bapak Ibu. Jadi di peternakan juga masuk. Di peternakan masuk Pak. Kita bilang ini pupuk, tapi memang di ternak juga dia bisa maksudnya vitaminnya ya. Iya. Vitaminnya tadi bahwa ini sudah bebas bakteri, E. coli dan salmonella, sehingga kita bisa kasih ke hewan ternak. Misalnya di ternak babi atau ternak apa? Ternak ayam, ternak kambing, bisa semua ternak bisa. Iya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, top G2 ini bisa dimanfaatkan untuk ternak. Iya Pak. Ternak babi juga bisa, ternak ayam, ternak kambing, dan ternak-ternak yang lain juga bisa ya. Iya. Memang sangat luar biasa, sehingga itu namanya multifungsi tadi. Kemudian untuk masa cepat panennya itu Pak, sebelum kita pakai pupuk top G2, kita bilang dalam arti untuk babi yang kita jual dengan harga 10 juta, mungkin dia butuhkan 2-3 tahun baru kita jual. Tetapi ketika kita pakai ini lebih cepat jual, artinya dia hanya mencapai 1 tahun. Kita punya testimoni dari Adonara yang dimana pemiliknya itu adalah Romo Anton. Romo Anton di mana? Romo Anton di paroki Pukawan ini Pak. Pak Anton Kera. Romo Anton Kera. Beliau baru habiskan 1,5 botol di babi yang usianya 1 tahun, dijual dengan harga 10.500.000 Pak. Menggunakan pupuk ini? Menggunakan pupuk top G2 ini yang baru saja menghabiskan 1,5 botol. Itu jual babinya 1 tahun dia sudah jual ya? Sudah jual Pak. Seperti Bapak Ibu sekalian, para sahabat desa memang sangat luar biasa di pertanian, di peternakan juga memang sangat luar biasa. Jadi ada testimoni yang pernah dilakukan oleh Bapak Pastor Paroki Pukone. Iya Pak. Sebelumnya kita memang pengguna juga. Ya. Iya Pak. Tetapi
jauh lebih bagus lagi kalau misalnya tetangganya kita juga gunakan ini. Jadi Seperti ternyata itu. pernah disimulasikan di ternak babi ini, ternyata Dan- 1 tahun bisa dijual ya. Betul Berarti- Pak. Untuk perputaran dari pupuk ini Pak, perputarannya itu pertama kandangnya tidak bau. Ya. Oh jadi memang keunggulan salah satunya itu Betul termasuk Pak. itu ya. Kenapa? Karena makanan yang dia makan itu jadi gizi, akan jadi gizi sehingga yang benar-benar yang keluar itu adalah ampasnya. Kemudian hewan ternak tadi lebih nyaman istirahatnya. Mungkin setiap kali dikasih makan baru bangun. Setiap kali dikasih makan baru bangun. Habis makan istirahat, Istirahat, ya. begitu. Jadi sepertinya sudah teratur begitu ya. Iya, betul Pak. Dan hewan ternak ini lebih sehat, lebih cepat besar, lebih cepat dijual, lebih cepat dapat duit. Itu perputarannya. Ya. Kemudian untuk mengenai dagingnya itu banyak yang dagingnya saja. Lemaknya sangat kurang, Sangat kurang, Pak. ya. Kulitnya juga lebih tipis. Seperti itu. Jadi baik para sahabat desa sekalian, memang sangat sungguh luar biasa penjelasan dari Ibu Edel ini terkait dengan penggunaan pupuk top kedua baik di pertanian maupun di peternakan. Apalagi sekarang ini kan banyak warga masyarakat seperti tahun-tahun lalu kan dikeluhkan banyak hama yang menimpa Betul. hewan-hewan Apalagi ternak yang kita. sekarang Sekarang juga mulai muncul lagi dengan gitu, viralnya yang ASF ya Pak. yang itu salah satu penyakit yang Itu muncul juga lagi. jangan khawatir Ya. Bapak Ibu, Sini langsung mungkin dikasih bisa dengan ini yang dimana memang betul kita katakan belum ada obatnya, tetapi dengan bisa terbantu adanya dengan ini kita mencoba dulu baru lihat hasilnya, daripada kita tidak mencoba kan tidak dapat hasilnya juga jadi Pak. kita, Seperti secara keyakinan itu. kita Betul. kita bisa coba dulu ya. Bahkan jangan sampai ini bisa. dengan kita juga bisa kasih yang namanya CMP ini Pak. Oh ada lagi produk Ini- yang lagi. Itu Ini CMP namanya itu apa? produk kesehatan untuk kita manusia. Oh ini manusia juga. Manusia Pak. Ternyata ini Untuk kita manusia tetapi bisa pertanian hewan diaplikasikan juga di manusia lagi. ternak. Yang dimana ternak Jalan ini juga. kan makhluk hidup juga Pak. Jadi dia juga butuh vitamin Jadi seperti dia itu. ini namanya apa seperti Ini namanya CMP Pak. CMP itu juga. CMP ini Kalau multiguna. misalnya di baik manusia juga, bukan? Ini memang Untuk produk makhluk hidup. kesehatan untuk manusia. Tapi, Tapi kita untuk bisa penggunaan mencoba di ternak ternak kita. juga. Seperti itu. Mungkin ternaknya kita ada luka. bukan, ya. Iya, seperti itu. Jadi dengan mencoba dulu baru kita dapat hasilnya. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi ini ada KW produk baru satu ini sudah juga. Ini lama, Baru- Pak. Hanya lama. Pak baru Pak Nah. memperhatikan Atau hanya top top G2 G2, ternyata juga ada tetapi ini CMP sudah lama juga. sekali. Jadi ini memang kalau musim-musim Oh, kita kalau kan- untuk top G2, CMP ini sendiri, Pak, satu saset ini setara dengan 2 kg sayur-sayuran. jadi Itu. ya artinya Sangat amat aman untuk lambung. Itu. Jadi ini jadi untuk multifungsi CMP juga, termasuk CMP multifungsi juga juga. wajib siapkan di rumah. Seperti itu, Pak. Jadi ini terkesan multifungsi baik untuk ke Bukan hanya terkesan lagi, Pak, tapi memang multifungsi. Jadi ini manusia juga bisa. Iya, Pak. Ini untuk Karena kalau- ini untuk manusia, Pak. Kalau ini kalau untuk manusia itu penyakit apa ini sebenarnya kalau misalnya? Semua jenis penyakit Semua jenis bisa, penyakit. Pak. Tinggal Oh, kita iya. cara mengaplikasikannya, Pak. Kalau untuk luka dalam, caranya itu kita buka sasetannya, kita tuang ke 300 ml air, baru kita minum. Pakai air dingin atau air es juga boleh, tetapi tidak boleh air panas atau air hangat. Seperti itu, Pak. Dan ini sangat mudah untuk kita bawa kemana-mana. Cukup isi dalam dompet, langsung. Jadi para sahabat sekalian, ternyata banyak produk yang disediakan ini. Dari HW ini banyak sekali produk-produk, baik produk untuk urusan pertanian lewat pupuk ini. Ternyata juga ada urusan kesehatan manusia juga. Ada juga yang disebut dengan Sangat CMP, lengkap, Pak. sangat lengkap ya. Ya. Jadi memang selama ini kita hanya lihat Top G2, top G2 saja, itu ternyata banyak mengenai kehidupannya kita. kehidupan, ya. Akan tetapi yang dimana kita perhatikan bahwa Pak, apa yang kita tidak bisa beli itu adalah waktu dan Memang kesehatan. sungguh luar biasa terkait dengan penggunaan pupuk ini. Dan ini baru-baru ini saya lihat ada bibit ini. Ini baru-baru dibagikan di setiap rumah warga ini. Luar Di desa biasa. Adobana. Jadi Ini untuk lebih proses cepat. tanam. Ah, Ternyata ini kalau kita tanam pasti bisa menggunakan ini juga ya. sangat bisa Sangat Pak, bisa. sangat tertolong. Langsung Jadi ini digandeng sama langsung pupuk digandeng. situ ini, Pak. Jadi ini bibit-bibit ini juga Kita ada bibit mempermudahkan tomat, ya. keluarganya kita, masyarakat, siapapun yang membutuhkan langsung. Jadi Tanpa warga syarat. masyarakat yang ingin menggunakan atau ingin mengetahui secara langsung tentang bagaimana keunggulan, kebermanfaatan daripada pupuk Top Gelo ini,
ini ada ini bibit tanaman sayuran yang digunakan untuk ditanam di pekarangan rumah ini. Jadi istilahnya ini kan kawasan rumah pangan lestari. Jadi ada satu program terkait dengan ketahanan pangan ini dari desa lagi sekarang ini menggaungkan yang namanya KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Sehingga ini bisa ditanam di pekarangan rumah, manfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman. Jadi para sahabat sekalian, bibit-bibit yang sudah dibagikan di setiap rumah warga ini bisa juga diandalkan ini untuk bagaimana untuk menyuburkan dan juga bagaimana nanti bisa menghasilkan sayur-sayuran yang lebih bermanfaat, rasanya juga organik ya. Jadi rasanya lebih organik, Pak. Lebih cepat dipanen. Jadi tidak sekedar rasa seperti yang rasa sayur biasa, tapi karena terbantu dengan yang namanya top G2 ini, rasa terkesannya lain nih, rasa terkesan karena ini dibuat dari ikan laut, Pak. Jadi tidak perlu pakai ikan lagi juga boleh. Langsung sudah, ya, menambah nafsu makan begitu. Jadi para sahabat desa sekalian, memang sungguh luar biasa apa yang dijelaskan oleh Ibu dari HWI ya. Dari HWI ini kan perusahaan HWI sudah memberikan informasi melalui ABTV. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kita untuk bisa termotivasi dalam hal terkait dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian dengan penggunaan pupuk yang namanya top G2 dengan harganya 150 yang disediakan oleh agen kita ini. Jadi top G20 ini, top G2 ini di Desa Adobala sudah disediakan, sudah ada anggotanya juga Malang ya. Ada satu anggota. Ada penambah lagi juga nanti pasti ke depannya. Kita akan terus berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat, membantu masyarakat untuk bisa membantu mereka dalam hal terkait dengan urusan ketahanan pangan ini. Kita saling menolong, Pak. Kita menolong satu orang, akan ada ribuan orang yang menolong kita. Seperti itu kata Pak Toha dari Pakar Pupuk. Jadi ini misi-misi ya, ini namanya misi untuk membantu sesama kita, warga masyarakat kita, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik melalui hasil-hasil pertanian yang dikelola oleh warga masyarakat kita. Jadi ini dapat kita jadikan sebagai salah satu informasi yang bagus, artinya salah satu program ini juga namanya program. Sangat terbantu untuk warga masyarakat kita meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak. Karena memang keluhan-keluhan yang selama ini dikeluhkan oleh warga masyarakat kita, maka inilah salah satu solusi yang terbaik untuk meningkatkan hasil panen yang lebih semaksimal mungkin, lebih bagus lagi ke depan. Kita bisa andalkan ini. Selain tidak menutup kemungkinan menggunakan pupuk-pupuk organik yang lain, tapi memang kalau ini merasa bahwa ini sangat dibutuhkan, sangat penting kebermanfaatannya, masyarakat bisa langsung menggunakan dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat luasnya. Kalau ada warga yang lagi menonton ini dan mereka lagi nonton ini, untuk bisa memberikan informasi lanjutan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, supaya ini kita saling membantu, misi kita saling membantu kepada warga kita, supaya bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Jadi bukan untuk sekian orang, tapi memang untuk kelangsungan kehidupan bersama dalam kaitan dengan ketahanan pangan. Karena memang sekarang ini kan program ketahanan pangan selalu ditekankan oleh pemerintah pusat bahwa kita ini ke depan itu ada krisis pangan lah, krisis inilah. Sehingga sekarang ini kita harus termotivasi untuk bekerja di ladang ini, bekerja di kebun, di mana-mana kita bisa mempromosikan kepada warga kita terkait dengan jangan sebagai hanya mempromosikan, tapi kita juga harus pemakai, Pak. Ya, pemakai. Jadi memang jangan secara hanya kita mau dapatkan uangnya, ya, tetapi kita harus memberikan buktinya dulu. Karena jadi, setiap manusia secara itu mengambil buktinya dulu baru mau pakai, seperti itu. Nanti sebentar kami akan melakukan simulasi, tapi secara buktinya, secara pribadi tadi saya sudah sebutkan bahwa saya pernah bukan mencoba, tapi saya pernah memakai. Ternyata hasilnya cukup luar biasa, sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi warga masyarakat kita sekalian. Terima kasih atas kehadiran daripada narasumber kita yang cukup handal ini. Nama lengkapnya ini, Ibu ini nama lengkapnya Edeltrudis Daiboli. Ini selalu aktif di media sosial ini 24 jam. Jadi terima kasih sudah hadir di ABTV untuk memberikan
informasi yang sangat penting ini kepada warga masyarakat kita. Terima kasih atas kehadiran. Selamat siang. Oke, semangat pagi Pak. Kalau kita di Hawaii itu semangat pagi. Kenapa? Karena semangatnya kita itu seperti pagi hari terus, mau siang mau malam Oh, iya, semuanya. itu Oke, semangat. HWI Iya. mantap. Supaya jangan ketinggalan informasi mengenai Top G2, jangan lupa saksikan ABTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.